Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B tentang proses pembelajaran dan pengkondisian. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya Widya Intan Oktavia dengan NIM 477, ada Dinasya Ar-Rahmat NIM 442 dan Dimas Tawang Bagaskara NIM 680. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Dwi Aziza dengan NIM 481. Apakah ada pendekatan dan metode dalam pembelajaran? Jika iya, apa saja pendekatan dan metode pembelajaran? Jawabannya, macam metode pembelajaran yang sering digunakan oleh pengajar, yaitu yang pertama, metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran diskusi, dan metode pembelajaran karya wisata. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan ekspositori, pendekatan inquiry, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan konsep, pendekatan proses, dan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sofana Bila. Apa implikasi operan conditioning dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran, operan conditioning memberikan jaminan adanya respon terhadap setiap stimulus yang diberikan. Karena jika sesuatu tidak menunjukkan adanya reaksi terhadap stimulus, maka guru tidak mungkin membimbing tingkah laku siswa ke arah yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angga Fajar. Pertanyaannya yaitu menurut pendapat Anda, apa faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengkondisian dan pembelajaran konsumen dalam hal pembelian suatu produk? Jawabannya yaitu faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Adapun selain itu yang mempengaruhi konsumen dalam suatu hal pembelian produk yaitu dari faktor psikologis mereka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Jelaskan apa implikasi pengkondisian instrumental dalam proses pembelajaran. Jawabannya, pengkondisian instrumental adalah suatu proses pembelajaran di mana suatu perilaku dipelajari melalui penghargaan atas perilaku tersebut atau perkiraan yang beruntun dari perilaku tersebut. Jadi dalam proses pembelajaran, implikasi ini memberikan jaminan adanya respon terhadap setiap stimulus yang diberikan. Karena jika sesuatu tidak menunjukkan adanya reaksi terdapat stimulus, maka guru tidak mungkin membimbing tingkah laku siswa ke arah yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Sekar. Tadi sudah disebutkan mengenai tiga jenis metode pembelajaran, yakni klasik, instrumental, dan model. Apa kekurangan dan kelebihan dari metode instrumental, dan di antara ketiga metode tersebut, manakah yang paling sering digunakan oleh seorang produsen? Kekurangannya adalah menggunakan cara merubah keadaan dengan komunikasi, kemungkinan jika tidak disertai peraturan, akan kesulitan membentuk kesadaran seseorang produsen maupun konsumen dalam proses pemasaran. Sedangkan kelebihannya adalah kita dapat membuat rencana atau rancangan sesuai tujuan spesifik dari suatu tindakan yang disukai. Misal, kita dapat mengarangkan bagaimana nantinya kepada kelompok produsen sebelum dan sesudah menjadi sasaran atau target yang bersifat pasif untuk memberikan komunikatif agar dampak bagi produsen dan usaha lebih baik. Untuk metode yang sering digunakan oleh produsen saat ini adalah metode instrumental. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Aditya. Tadi di dalam materi disinggung tentang sumber pembelajaran ataupun dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah bagaimana interpretasi kalian mengenai pembelajaran baik itu mahasiswa ataupun siswa itu sendiri agar dapat berpikir tingkat tinggi atau bisa disebut dengan high order thinking skill dan apakah ada faktor pendorong maupun penghambatnya. Menurut saya kita harus memahami apa arti dari interpretasi tersebut.
Secara umum, interpretasi merupakan adalah proses pemberian pendapat atau kesan, gagasan, ataupun pandangan serta teoritis pada sebuah objek tertentu. Dan adapun salah satu cara sesuai dari pertanyaan di atas, yaitu yang pertama bisa dengan cara meningkatkan pemahaman, yang kedua adalah melakukan analisa penggunaan data, dan yang ketiga meminimalisir sebisa mungkin tentang salah tafsir dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aminatus Sadia. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa percobaan mengenai operan conditioning di mana suatu perilaku yang mendapatkan reward akan memiliki peluang kemunculan yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, hal tersebut dilakukan oleh siapa? Jawabannya, menurut Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasakan senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapat penghargaan. Dan juga menurut teori behavioristik, reward belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maka dari itu, pemberian reward ini dapat dilakukan pemasar guna menarik konsumen dari apa yang telah mereka pelajari dalam pengkondisian produk yang telah mereka sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Iskandar. Apa saja yang menjadi berpengaruh dari internal dan eksternal dari konsumen sebelum melakukan suatu pembelian dan pengetahuan apa saja yang perlu diketahui oleh konsumen dalam membeli suatu produk? Terdapat banyak pengaruh dari faktor internal maupun eksternal, yaitu faktor internal itu meliputi motivasi, sedangkan faktor eksternal itu meliputi harga, produk, lokasi, promosi, dan pelayanan. Dan yang perlu diketahui oleh konsumen untuk membeli suatu produk itu dari faktor eksternal, eh, untuk mengetahui harga dan kualitas dari barang yang akan dibeli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arif Karunia Laksana. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana cara menciptakan positioning pada produk baru terhadap segmentasi pasar, dikarenakan persaingan terlalu sulit untuk membarukan produk pada konsumen? Jawab yang pertama yaitu dengan cara membuat manfaat produk lebih jelas. Yang kedua, meningkatkan citra produk. Yang ketiga, memperhatikan habit daripada pesaing ataupun kompetitor. Dan yang terakhir, yaitu melakukan scale up tentang produk kita. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif Amirullah. Bagaimana proses pembelajaran melalui pengkondisian instrumental dapat memengaruhi keputusan dan perilaku konsumen dalam memilih produk atau merek tertentu? Jawabannya, pengkondisian instrumental adalah suatu proses pembelajaran di mana suatu perilaku dipelajari melalui penghargaan atas perilaku tersebut yang memengaruhi faktor budaya, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikolog. Hal ini mendorong perilaku konsumen dengan reward dari suatu produk sehingga konsumen dapat memilih produk dengan adanya nilai pelanggan yang paling mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Nilai pelanggan yang tinggi dari sebuah produk maka akan dipengaruhi pembelajaran konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Putri Wansari. Mengapa keberhasilan proses pembelajaran diantaranya sangat dipengaruhi oleh kegiatan pendahuluan? Karena hal pendahuluan itu merupakan kegiatan awal dari pembelajaran yang menjadi tempat untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif dan dapat memungkinkan siswa untuk mengikuti jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indriani Valentina Rossi. Pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan teori classical conditioning dalam proses belajar mengajar. Contoh penerapan teori classical conditioning dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai contoh yaitu penggunaan bel sebagai tanda kegiatan. Dengan bunyi bel, siswa akan mengetahui kapan waktunya masuk, istirahat, pulang, atau kegiatan tertentu lainnya. Serta ada contoh lainnya yaitu diberikannya ketentuan bahwa ketika nilai di bawah KKM, maka diwajibkan untuk semua siswa harus menjalankan yang namanya remedi.
Maka ketika siswa mendapat nilai di atas KKM, ia langsung merasa senang karena tidak harus menjalani remedi. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa teori classical conditioning ini cukup bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Farel. Tadi dijelaskan mengenai generalisasi stimulus. Bentuk stimulus seperti apa yang dapat diberikan di awal pembelajaran pada seorang anak yang baru masuk sekolah TK? Jawabannya, stimulus pemasaran adalah instrumen pemasaran dengan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk atau service, price, promotion, dan place. Jadi, proses belajar terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap isyarat. Kebutuhan atau motif dapat menimbulkan berbagai macam respon, dan respon tidak terkait pada kebutuhan. Namun respon yang diberikan konsumen terhadap isyarat dipengaruhi oleh proses belajar di masa lalu orang itu. Untuk itu, dalam proses pembelajaran diawali dari anak TK yang dapat dilakukan dengan stimulisasi yang diberikan guru meliputi menjadi pendengar yang baik, menghindari memberi kritik pada anak, memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida Vita Idelia. Berikan masing-masing contoh komponen pada operan conditioning pada PPT. Terdapat dua komponen, yaitu reinforcement dan punishment. Yang pertama, reinforcement positif. Contohnya itu setelah bekerja dengan baik di kantor, perusahaan memberikan pujian dan bonus gaji. Yang kedua ada reinforcement negatif. Contohnya itu ketika ada seseorang anak menangis, lalu ada yang memberikan anak tersebut snack. Itu termasuk negatif karena nantinya akan terbiasa memberikan anak yang sedang menangis dengan snack. Selanjutnya ada punishment. Yang pertama punishment positif. Contohnya itu menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Yang kedua ada punishment negatif. Contohnya melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Aulia Mawarda. Pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan konsep classical conditioning untuk mengubah kepribadian seseorang. Penerapan teori classical conditioning merupakan cara untuk melalui metode terapi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku kepribadian seseorang dari yang tidak suka menjadi suka. Contoh penerapannya yaitu kita ambil contoh pada metode pembelajaran misalnya. Kita ambil contoh pada pembelajaran fisika. Misalnya, rasa takut itu timbul atau muncul pada kepribadian seorang siswa terhadap pembelajaran tersebut, maka kita bisa menggunakan metode ini untuk membantu siswa tersebut dari yang awalnya takut menjadi tidak takut lagi dan menjadi senang untuk belajar fisika. Baik, terima kasih. Berikut ini ada jawaban atas pertanyaan untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.